Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 29 Sya'ban dari tahun 1444 Hijriah. Allah masih berikan kita umur, Allah masih berikan kita iman, Islam dan juga taufik dan hidayah, sehingga Allah mudahkan kita bersama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini, yaitu di Masjid Jabal Sari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari gelapnya kesesatan menuju hidayah Islam. Baik para santri Ma'had Quran wal Lughah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penuntut ilmu, dengan datangnya bulan yang mulia, maka kita wajib membekali diri kita sebelum kita menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Banyak sekali ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan seorang muslim itu ketika dia beribadah, maka dia tahu betul bahwasanya syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, ya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib membekali diri kita tentang apa saja yang berkaitan dengan Ramadan, ya. Karena ibadah tanpa ikhlas dan juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak diterima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib membekali diri kita dengan ilmu, karena dalam Islam prinsipnya adalah al-ilmu qoblal qawli wal amal, ya. Ilmu dulu sebelum berkata, ya, ataupun berbuat. Sebagaimana yang kita berdoa dalam setiap hari 17 kali di dalam surah Al-Fatihah. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Dan kita berlindung dari dua jalan orang yang pertama yang disesatkan oleh Allah, yaitu orang Nasrani, dan orang yang dilaknat oleh Allah, yaitu orang Yahudi. Kenapa orang Nasrani disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Itu orang Nasrani. Sementara orang Yahudi, apa kesalahan mereka? Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya orang muslim itu harus punya ilmu dan diamalkan. Mereka beribadah dengan ilmu, dan ilmu yang dimiliki diamalkan ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini
sebagai bentuk tarhib kita, penyambutan kita ya terhadap kedatangan bulan Ramadan, kita bekali diri kita dengan ilmu berkaitan dengan Ramadan. Karena insya Allah pemerintah kita sore ini akan melakukan ru'yatul hilal. Kalau sekiranya hilal Ramadan terlihat sore hari ini, berarti malam ini kita langsung tarawih di Masjid Jabal Sari. Kemudian besoknya kita langsung puasa. Ya, jadi sore ini standby aja ya. Sudah di Jabal Sari, tarawih enggak tarawih, antum wajib di sini ya. Nah, kalau sekiranya nggak kelihatan berarti digenapkan menjadi 30 hari dan kita baru puasa hari Jumat. Jadi insya Allah kita akan mengikuti pemerintah ya, karena pada perkara yang di situ ada hajat hidup orang banyak, sebaiknya kita mengikuti pemerintah ya. Karena kalau sekiranya setiap ormas berhak menentukan awal Ramadan, nanti jadinya apa? Kacau ya. Muhammadiyah puasa duluan, ini belakangan. Makanya dalam perkara yang seperti ini sebaiknya diikuti pemerintah supaya apa? Bisa puasa bareng-bareng. Taib, ada beberapa perkara yang akan kita bahas dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah beberapa perkara yang perlu diketahui sebelum masuk bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa tidak boleh seseorang berpuasa di bulan Ramadan sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, kata Rasulullah SAW, la tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini illa rajulan kana yasumu shawman falyasumhu. Tidak boleh ya kalian mendahului puasa 1 hari ataupun 2 hari ya, kecuali laki-laki yang sudah terbiasa berpuasa ya. Jadi nggak boleh seseorang itu puasa 1-2 hari sebelum Ramadan, kecuali yang memang dia suka puasa seperti puasa Nabi Daud, itu boleh diteruskan. Tapi kalau yang jarang puasa atau yang puasanya Senin Kamis gitu ya, kemudian itu bukan bertepatan dengan Senin Kamis, maka nggak boleh. Kenapa kira-kira? Kenapa nggak boleh puasa 1 atau 2 hari? Kenapa? Man ya'rif? Kenapa nggak boleh puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan? Iya betul, karena itu masuk ke yaumus syak, hari yang diragukan. Khawatir itu masuk ke bulan Ramadan atau bukan. Jadi daripada ragu-ragu antara ya atau tidak, mendingan nggak usah puasa dulu ya. Jadi tidak boleh mendahului puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian masuknya bulan Ramadan itu diketahui dengan apa? Bagaimana cara kita mengetahui masuk bulan Ramadan? Yang pertama adalah melihat hilal ya. Sebagaimana yang akan dilakukan oleh pemerintah kita ya. Tanggal berapa melihat hilal? 29 Syaban atau 30 Syaban? Hah? Ada yang jawab 30 Syaban, ada yang jawab 29 Syaban. Yang benar mana? 29. Kalau 30 Syaban ngapain dilihat lagi? Ya enggak? Kalau 30 Syaban otomatis besoknya Ramadan. Makanya melihat hilal itu tanggal 29 Ramadan. 29 Syaban ya. Kalau udah tanggal 30 udah otomatis besokannya Ramadan ya. Jadi puasa itu diawali dengan melihat hilal ya, yaitu pada tanggal 29 bulan Sya'ban. Kalau misalnya nanti sore nih, karena di Indonesia hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Kalau misalnya nanti nggak kelihatan hilal bulan Ramadan, ngomong-ngomong tentang hilal nggak sih? Hilal itu apa? Bulan apa? Bulan Sabit. Bulan muda ya. Bulan muda. Bentuknya kayak apa? Cuma segaris doang. Tipis. Kalau antum tahu bulan Sabit, itu cuma pinggirnya doang. Jadi cuma tipis ya, garis tipis aja yang melengkung. Jadi kalau hilal bulan itu kan bulan muda ya. Itu garis tipis yang melengkung seperti sabit, tapi pinggirnya doang. Kalau sabit kan gemuk ya, ada tengahnya ya. Nah kalau hilal itu ya segaris aja itu namanya hilal. Kalau itu kelihatan sore ini, maka besoknya kita puasa. Itu cara yang pertama, dengan melihat hilal.
Kalau hilal nggak kelihatan, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ikmalu Sya'ban salasina yauman, menyempurnakan Sya'ban 30 hari, ya. Jadi kalau di tanggal 29 hilalnya kelihatan, ya berarti puasanya adalah besokannya setelah 30 Sya'ban. Makanya kenapa kita sekarang masih menunggu, ya. Kalau kelihatan besok, kalau nggak kelihatan tanggal 30. Tuh. Ada lihat kunci motorannya nggak? Oh, tolong kasih Muroji. Baik, kita lanjutkan. Itu sebelum bulan Ramadan, ya. Jadi ketika misalnya ada hilalnya, maka besokannya berpuasa. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah, ya. Fama syahida minkumus syahra falyasum, ya. Maka siapa saja yang menyaksikan adanya hilal, ya, maka hendaknya dia berpuasa, ya. Dan ada hadis yang sangat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Jadi penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan dilakukan dengan hilal. Sekarang ini kan di Indonesia ada dua metode, ya, yang dipakai, ya. Apa aja? Selain ru'yah, satu lagi apa? Hisab, ya. Ada yang ru'yah, ada yang hisab. Apa bedanya ru'yah sama hisab? Kalau hisab itu menghitung, ya, pakai apa? Rumus-rumus astronomi. Dihitung nih bulan posisinya udah berapa derajat, ya. Kalau ru'yah melihat langsung. Pemerintah kita menggabungkan antara hisab dengan ru'yah. Jadi hisab dipakai buat apa? Untuk menentukan posisi bulannya ada di mana. Jadi hisab itu dihitung dengan supaya teropongnya langsung dikeker pas di derajatnya, ya. Tapi kalau misalnya dilihat nggak kelihatan, ya udah, ini yang terbaik insya Allah. Karena kalau Muhammadiyah gimana metodenya? Ada yang tahu Muhammadiyah nggak cara mereka menentukan awal Ramadan? Iya, kalau Muhammadiyah itu hisab murni. Jadi hanya berdasarkan hasil hisab, sekalipun bulannya nggak kelihatan, tapi mereka bilangnya wujudul hilal. Kalau bulannya udah ada secara hitungan, tapi sekalipun nggak kelihatan sama mata, dia tetap berpuasa. Makanya kalau Muhammadiyah, Lebaran 5.000 tahun lagi itu udah ketahuan. Kalau pakai cara hisab, Lebaran 1 juta tahun lagi itu udah ketahuan, ya. Kenapa? Karena hanya berdasarkan hitungan, ya. Alhamdulillah pemerintah kita memilih metode yang namanya ru'yah. Dan ini lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi metode yang rajih, yang lebih kuat dalam menentukan awal Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan niat berpuasa. Menurut antum, puasa di bulan Ramadan apakah harus setiap malam atau cukup di malam pertama antum niat, aku niat puasa 1 bulan penuh? Mana yang lebih tepat? 1 kali untuk 1 bulan atau setiap malam niat? Ya, yang lebih rajih adalah setiap malam. Ya, mana dalilnya? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubaitis siyama minal laili fala siyama lahu." Ya. Orang yang tidak berniat puasa pada malam harinya, ya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Paham toh? Sehingga dari hadis ini dipahami bahwa berpuasa di bulan Ramadan niatnya wajib setiap malam. Namanya malam berarti mulai kapan? Hah? Jam 9. Kalau habis maghrib langsung niat boleh nggak? Boleh, ya. Jadi malam dalam definisi orang Arab itu mulai kapan? Mulai maghrib, ya. Jadi pada maghrib, pada isya,
Ya, atau bangun tidur, sahur, kemudian dia berniat puasa, maka ini sah puasanya. Pertanyaannya, misalnya ya, antum dari habis taraweh belum niat, kemudian ketika subuh jam 4 dibangunin sama musyrif, antum pun bangun, lalu makan sahur, kemudian adzan subuh, terus antum ingat, aneh belum niat, gimana? Sah nggak puasanya? Antum jam 4 dibangunin sahur, antum pun bangun buat makan sahur, terus pas azan subuh kan berarti udah masuk waktu puasa tuh ya. Antum belum niat, sah nggak puasanya? Yang bilang sah, kenapa sah? Hah? Emangnya antum sahur buat apa? Niat bukan? Nah itu ya. Jadi niat puasa nggak harus aku niat puasa besok hari pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, nggak mesti kayak gitu. Dengan antum sahur berarti antum niat apa? Niat puasa. Tapi lebih afdol lagi kalau niatnya secara khusus. Apakah wajib meniatkan dengan melafazkan niat? Apakah harus baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala? Nggak harus ya. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi cukup dalam hati kita niatkan itu sah ya. Innamal a'malu binniyat ya. Dan niat itu tempatnya mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat adalah hati. Dengan terbersit puasa itu aja udah cukup ya. Sahur dulu nih kita mau puasa, itu udah niat. Jadi nggak harus nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Justru lafaz niat yang barusan saya ucapkan itu adalah bukti bahwa itu lafaz yang bukan berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada kesalahan pada nahunya. Kan gimana orang-orang kalau niat? Ada yang hafal nggak niat puasa itu? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadihis sanati lillahi ta'ala. Ini secara nahu salah. Jadi kalau bacanya ramadhana hadihis sanati salah. Yang benar ada dua cara. Ramadhani hadihis sanati atau ramadhana hadihis sanata. Anda jelaskan. Kenapa ramadhana hadihis sanati salah? Nanti Ramadhana apa? Bingung kita, ya. Yang benar itu ramadhani hadihis sanati atau ramadhana hadihis sanata. Apa i'rabnya? Ada yang tahu nggak i'rabnya? Jadi yang benar itu sama-sama fathah atau sama-sama kasroh. Nah, ini manfaat belajar nahwu ya. Kalau ada tarkib yang keliru, kita tahu kelirunya di mana. Kita lihat ya. Kan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan. Berarti kan itu mudhaf ilaih ya. Syahri Ramadan mudhaf ilaih kan? Tapi Ramadan ini ghairu munsharif ya? Iya enggak? Kenapa Ramadan ghairu munsharif? Karena diakhiri alif nun. Ghairu munsharif ketika majrur tandanya apa? Fathah. Tayyib. Kalau antum bacanya fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, nanti asanati ini majrurnya nggak ketahuan dari mananya. Makanya biar asanati boleh dibaca majrur, dia harus jadi mengikuti yang majrur. Maka hadhi harus majrur. Gimana cara biar hadhi majrur? Hadhihi idhofah dari Ramadan. Karena Ramadan jadi mudhaf, apa yang terjadi kalau isim ghairu munsharif jadi mudhaf? Boleh kasroh ya nggak? Asalnya isim ghairu munsharif nggak boleh kasroh. Tapi kalau dia jadi mudhaf boleh kasroh. Makanya fardhi syahri ramadhani jadi mudhaf ilaih, hadhihi mudhaf ilaih lagi. As-sanati jadi badal dari hadhihi. Ini kalau kita bacanya apa tadi? Kasroh dua-duanya. Jadi ramadhani mudhaf, as-sanati badal dari hadhihi. Sementara hadhihi kenapa majrur? Dia mudhaf ilaih dari Ramadan. Cara yang kedua, ramadhana hadhihi sanata. Nah, kalau ramadhana ini jadi apa?
Ini namanya apa? Naibul dzaraf. Ya. Jadi pada syahri Ramadannya ini mudhaf, boleh dibilang mudhaf ilaih karena mudhaf dari syahri. Kemudian hadhihi sanata, hadihinya namanya naibul dzaraf. Takdirnya fi hadhi sanati, ketika fi-nya dibuang maka hadihi jadi naibul dzaraf, dan naibul dzaraf itu hukumnya mansub. Makanya as-sanata jadi mansub karena badal dari hadihi. Paham? Jadi yang benar Ramadana hadhihi sanata atau Ramadhani hadhis sanati, ya. Tapi yang benar nggak usah pakai itu, ya. Jadi mendingan nggak usah pakai daripada dipakai tapi ternyata salah, ya, keliru ya dalam tarkibnya. Jadi cukup dalam hati, ya, betul. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan, nggak cukup hanya niat satu malam untuk satu bulan, nggak bisa. Harus tiap malam kita meniatkan. Kemudian ya kita bicara tentang waktu pelaksanaan puasa. Puasa itu dimulai dari ketika antum puasa setiap harinya, dimulai dari terbitnya matahari apa terbitnya fajar? Terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Karena fajar ada berapa? Ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu kira-kira setengah jam sebelum fajar shadiq. Makanya kalau antum ke negara Timur Tengah itu, mereka masih mengamalkan sampai hari ini. Subuh itu ajannya 2 kali. Seperti misalnya kalau di Saudi itu, kalau misalnya subuhnya jam 4:30, nanti jam 4 ada azan. Tapi itu azan pertama, azan untuk fajar kadhib. Adapun untuk adzan subuh itu yang kedua. Tapi kalau di Indonesia antum subuh jam 4:30, jam 4 adzan, apa yang terjadi? Dibilang ente ngigo ya. Karena ya di sini itu belum terbiasa dengan sunnah adzan 2 kali, ya. Padahal yang sesuai dengan sunnah adalah adzan itu 2 kali. Adzan yang pertama untuk bangunin orang sahur, untuk bangunin tahajud, ya. Adzan yang kedua baru untuk sholat subuh. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berakhir dengan terbenamnya matahari atau waktu maghrib, ya. Taib. Nah, ketika kita mengawali puasa diawali dengan apa? Niat. Habis itu ngapain? Apa sunnah ketika mau puasa? Makan sahur. Pada bab makan sahur yang afdol, apakah disegerakan atau diakhirkan? Diakhirkan, tapi jangan juga sampai kelewatan, ya. Berarti ya, jadi jangan juga sahur jam 2 kemalaman, ya. Jam 3 jangan. Yang terbaik itu adalah setengah jam sebelum subuh, ya. Jadi kalau sekarang kan subuh kira-kira jam berapa? Jam 4.45-an, ya. Maka jam 4.15 kita mulai sahur, ya. Dan sahur ini ya hukumnya sunnah yang sangat dikuatkan. Makanya kalau kita malas makan nasi, ya minimal minum air putih, ya. Minimal kurma lah, kurma dan air putih. Jadi kalau bisa sahur itu jangan sampai ditinggalkan. Karena ini adalah bentuk penyelisihan kita kepada orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu kalau puasa nggak pakai sahur. Adapun orang Islam puasanya dengan sahur, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan, ya. Makanya jangan sampai ya kita meninggalkan makan sahur. Pertanyaannya, ketika antum lagi makan sahur, azan subuh, apa yang antum lakukan? Lanjutin. Ada beberapa ulama yang mengatakan lanjutkan, tapi ini pendapat yang lemah, ya. Ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan akan banyak masalah. Masalah yang pertama, kalau dilanjutkannya itu sebagaimana? Apakah melanjutkannya misalnya nih, kita lagi makan, di depan kita ada buah, ada jus, ada teh. Azan subuh nih, apakah boleh dilanjutkan
Makan nasinya dihabisin, buahnya dimakan, jusnya diminum, tehnya diminum, air putihnya diminum. Jadi pertanyaan kan? Ya enggak? Maka pendapatnya seperti ini lemah ya. Yang benar kalau sudah azan apa? Udah berhenti, stop. Jangan dilanjutkan. Adapun tentang hadis yang menyebutkan ada sahabat yang ketika azan terus makan, maka banyak ulama yang menjelaskan bahwa ini adalah azan yang pertama. Ya. Adapun azan yang kedua, maka itu udah nggak boleh. Dalilnya apa? Karena kita diperintahkan untuk puasa mulai dari apa? Terbitnya fajar kan? Artinya kalau kita fajar masih makan, berarti apa? Nggak sah puasanya. Dulu saya sempat meyakini ini gitu ya. Tapi setelah dilihat-lihat dalilnya kurang kuat ya. Jadi yang kuat adalah kalau sudah adzan subuh tinggalkan ya. Karena kalau misalnya diperbolehkan, pertanyaan paling besar adalah sebatas mana kita boleh lanjutkan? Apakah boleh nambah 2 piring? Minumnya apakah hanya boleh seteguk? Atau boleh 2 gelas? Atau boleh 3 gelas? Jadi rancu ya. Maka yang roji adalah apa? Dihentikan. Ya, jadi kalau udah azan dihentikan. Makanya kalau sahur udah tahu terlambat, lihat-lihat waktu ya. Misalnya 5 menit lagi mau azan, jangan makan nasi ya. Makannya apa? Kurma aja misalnya, atau roti aja ya. Ini insya Allah pendapat yang lebih selamat ya. Ini pendapat yang lebih selamat insyaallah ta'ala. Taib ya. Jadi kalau kita mendapati diri kita udah mau azan, ya tahu dirilah ya. Kalau 5 menit kan nggak mungkin makan nasi ya. Kalau udah 5 menit mau azan, makannya yang ringan-ringan, roti ya, kurma dan sebagainya. Atau misalnya cuma 1 menit doang, ya udah minum air putih aja. Insya Allah ya, kita nggak akan mati ya. Cuma karena sahurnya minum air putih doang. Karena saya punya bukti, saya punya teman, dia kuliah di Finlandia. Finlandia itu ada di mana? Udah deket-deket kutub utara ya. Di Finlandia itu panjangnya siang adalah 23 jam. Panjang siangnya berapa? 23 jam. Panjang malamnya berarti berapa jam? 1 jam. Jadi dari maghrib ke subuh berapa jam? Sejam. Jadi dia buka sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih itu sampai sholat subuh hanya dalam waktu 1 jam di Finlandia. Pernah suatu ketika dia ngabuburit. Ngabuburitnya sambil tidur ya. Dia ketiduran gitu ya. Mau maghrib ketiduran, bangun-bangun udah masuk subuh. Karena sejam doang. Jadi dia nggak sempat buka, nggak sempat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kemudian begitu bangun udah masuk waktu pagi. Akhirnya apa? Dia puasa lagi. Sehingga dia puasa berapa jam? 46 jam. Itu orangnya masih. Alhamdulillah sekarang dia lagi jadi dosen di UI ya. Ya, ini menunjukkan bahwa puasa itu tidak akan memudahkan orang ya. Karena manusia itu bisa bertahan tanpa minum berapa hari? 3-4 hari ya. Ya, jadi minimal kalau antum udah tahu nih azan 2 menit 3 menit lagi, jangan makan nasi ya. Minum aja atau kurma aja ya. Nah, taib, itu berkaitan dengan sahur. Dan sahur sunnahnya adalah diakhirkan, tapi jangan juga kebangetan ya. Baru 5 menit mau azan baru sahur ya. Ya udah 10 menit baru sahur. Jangan. Paling enggak setengah jam lah, biar makannya agak santai ya. Tapi diakhirkan, makanya santai supaya kira-kira 10 menit mau azan kita udah tinggal minum aja. Itu dia untuk mensiasati sunnahnya ya. Karena kalau misalnya 15 menit baru mau mulai, kita akan buru-buru makannya ya. Nah, taib. Selanjutnya kita akan bahas perkara-perkara yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Kan tadi kita udah sahur nih, berarti kan kita udah masuk waktu puasa ya. Ada banyak hal yang harus ditinggalkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama tentunya apa? Meninggalkan makan dan minum ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam ya. Ini perintah makan dan minum itu sampai jelas benang putih dan benang hitam. Maksudnya apa? Sampai jelas fajar ya. Benang putih benang hitam itu adalah kalau udah masuk waktu subuh maka udah nggak boleh lagi makan dan minum.
Tapi ada makan dan minum yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Bagaimana? Makan dan minum yang bagaimana yang diperbolehkan dan nggak batalin puasa? Yang pertama adalah lupa, ya. Misalnya antum ya lupa kalau itu puasa, maka antum makan. Sebatas mana? Misalnya antum lagi makan nih, siang-siang nih, antum makan. Pas mau minum, antum ingat kalau antum puasa. Apa harus antum lakukan? Lanjut minum. Dilanjutkan minum atau berhenti makannya? Berhenti. Karena kalau dia sudah ingat dia puasa, sekalipun belum minum, maka tetap aja nggak boleh dilanjutkan. Nah, kita temennya, kalau ada teman kita, ya makan di siang hari bulan Ramadan, kita lihat dulu yang dia makan apa, ya. Kalau yang dia makan nasi, jangan kasih tahu sampai dia minum, ini nggak apa-apa, ya. Sebagian ulama membolehkan, ya. Tapi kalau yang dia makan adalah apa namanya, kayak mungkin di KBA lagi ada panen pisang dia atau ada jambu gitu ya, baru dia gigit, itu boleh langsung diingatkan. Tapi kalau yang dia makan makanan berat, boleh ditunda dulu sampai dia minum baru diingatkan, ya. Meskipun ada ulama lain yang mengatakan ya pokoknya ketika kita melihat kita langsung nasihati. Dalilnya mana? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya. Bahwa yang namanya menasihat itu nggak boleh ditunda-tunda, ya. Taib. Apalagi makan dan minum yang tidak membatalkan puasa. Nggak sengaja, ya. Misalnya antum lagi main bola gitu ya, gol, terus lalat masuk ke tenggorokan, ketelan. Batal nggak puasanya? Enggak, ya. Ya, atau misalnya apalagi ya yang kira-kira bisa masuk ke dalam mulut? Ya, misalnya tanah atau adonan tepung gitu ya. Umi antum lagi bikin kue gitu kan. Kemudian pas Umi antum mau ngelempar onde-ondenya ke penggorengan, malah masuknya ke mulut antum gitu. Gitu kan. Batal nggak? Enggak. Pokoknya semua yang lupa dan nggak sengaja dalam Islam itu dimaafkan. Ya. Itu makan minum yang diperbolehkan dalam puasa, yaitu yang lupa dan tidak sengaja. Taib. Apalagi yang batalin puasa selain makan dan minum? Muntah dengan sengaja. Kayak gimana sih muntah sengaja? Misalnya masukin tangan ke mulut ya sampai muntah, maka itu membatalkan puasa. Lagian tuh orang kurang kerjaan banget ya. Ngapain coba masukin tangan ke mulut? Tapi kalau muntahnya karena mabuk perjalanan gimana? Nggak masalah ya. Ya, lanjutkan karena itu bukan dari dirinya. Apalagi yang batalin puasa? Jima ya. Jima mendatangi istri batalin puasa. Bahkan ini adalah dosa yang besar. Saking besarnya kafaratnya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Misal seseorang mendekat istrinya bulan puasa, lalu dia terkena kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia udah puasa 58 hari. Di hari ke-59 dia nggak tahan. Akhirnya dia batalin dengan sengaja. Apa yang terjadi? Ngulang dari 1 lagi. Ini saking makanya namanya kafarat uzma ya. Kafarat yang sangat besar. Kenapa? Karena udah dikasih waktu malamnya nggak sabaran ya. Dikasih waktu malam dia malah nggak sabaran. Ini nggak boleh ya. Ya. 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa merdekakan budak. Bisa nggak kita merdekakan budak hari ini? Budak sama pembantu sama nggak? Beda ya. Berarti nggak bisa. Atau kalau nggak bisa juga yang terakhir apa? Memberi makan 60 orang miskin. Tapi ini nggak boleh dipilih ya. Jadi nggak boleh milih, itu harus urutan. Puasa dulu 2 bulan. Kalau nggak sanggup, merdekakan budak. Kalau nggak punya, baru ngasih makan orang miskin. Nggak boleh langsung milih yang ketiga, karena yang ketiga ringan kan. 60 orang miskin paling berapa sih? Satu porsi anggap 20.000. 20.000 kali 60 berapa? 1.200.000 ya. Itu kan mudah bagi orang ya. Tapi nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh milih yang terakhir. Dia harus yang pertama dulu ya, seperti itu. Nah tapi ada keadaan di mana suami istri
jima di siang hari tapi nggak kena kafarat. Ayo ini teka-teki fikih nih. Kayaknya angkatan 3 udah pernah ditanya, masih ingat nggak? Ayo, gimana jawabannya? Ada satu keadaan di mana suami dan istri jima di siang hari bulan Ramadan, tapi nggak kena kafarat. Lupa. Bukan lupa, kayaknya nggak mungkin ya orang lupa ya. Nggak mungkin orang lupa puasa terus jima, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kecuali dia mualaf baru masuk Islam, dia nggak tahu iya. Tapi kalau lupa kayaknya nggak mungkin. Masa ya orang lupa puasa jima itu kan? 2 orang loh, kalau satunya lupa oke lah. Dia dua-duanya lupa, ini sesuatu yang sulit terjadinya. Apa? Selain lupa? Hah? Suaminya habis safar, istrinya baru selesai haid. Nah, jadi istrinya baru selesai haid paginya, kan berarti dia nggak puasa kan? Tapi udah boleh didekati sama suaminya kan? Sementara suaminya baru pulang safar, boleh kan? Statusnya sama-sama nggak puasa kan? Nah itu dia ya. Tapi yang seperti ini nggak boleh disengaja ya. Nggak boleh disengaja. Misalnya dia tanya, kamu kapan sucinya? Besok pagi. Ya udah aku safar dulu. Bener nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ini namanya hila, mencari celah ya. Mencari celah dalam Islam itu nggak boleh. Kenapa? Karena innamal amalu binniyat ya. Niatnya udah jelek ya kalau kayak gini ya. Jadi nggak boleh disengaja ya. Jadi safarnya harus safar yang alami ya, misalnya memang tugas keluar kota, pas banget hari itu dia pulang, pas banget hari itu istrinya suci ya. Nah, itu banyak dibahas ya di kitab para ulama tentang teka-teki fikih ini ya. Apalagi yang harus ditinggalkan? Makan, minum, jima, pingsan, membatalkan, apalagi? Pingsan bagaimana yang membatalkan puasa? Ya mabok atau pingsan sama. Tapi kan maboknya bukan mabok minum ya. Maboknya karena pusing gitu ya. Pingsan bagaimana yang batalkan puasa? Kan pingsan di luar kendali kita ya. Misalnya dia dapat kabar kurang mengenakan, blok pingsan gitu aja. Apakah langsung batal? Enggak. Batalnya kalau gimana? Batalnya kalau dia pingsannya sepanjang siang. Misal dia jam 9 dapat kabar kalau motornya hilang, ya misal ya. Pingsan dia, blok gitu. Bangun-bangun maghrib. Nah, yang kayak gini tidak sah puasanya. Kenapa? Karena pingsan itu seperti gila kan? Nggak ada akalnya kan? Dan syariat itu tidak dibebankan kepada yang nggak ada akalnya. Makanya orang yang pingsan dihukumi batal puasanya kalau pingsannya sepanjang siang. Tapi kalau misalnya habis pingsan setengah jam bangun, nggak masalah ya. Kalau infus gimana? Orang sakit nih, diinfus, batal nggak puasanya? Batal ya. Lagian orang sakit mah mendingan nggak usah puasa ya. Mendingan nggak usah puasa. Kalau suntikan gimana? Ada yang bilang tergantung, ada yang bilang sah. Suntikan batalin puasa atau tidak? Ada 2 keadaan. Gimana? Betul. Kalau isinya obat, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau isinya makanan, vitamin, sesuatu yang mengandung gizi, sesuatu yang sifatnya seperti sifat makanan, maka ini batalin puasa. Tapi kalau sebatas obat, dia nggak batalin puasa ya. Nah, sama aja kayak obat asma. Obat asma batalin puasa nggak? Nggak ya. Karena obat asma itu seperti udara. Sebagaimana oksigen, kita hirup, kita keluarkan lagi, maka obat asma pun seperti itu. Kecuali kalau obatnya diminum ya. Taib. Air liur batalin puasa nggak? Selama masih di dalam mulut nggak batal. Tapi kalau udah keluar mulut batal. Paham nggak maksudnya? Misalnya ada orang ya, saking kebangetannya, kan air liur nggak batalin. Ya udah saya kumpulin di gelas, terus saya minum lagi. Batal nggak?
Batal. Yang nggak batal itu selagi masih di mulut ya. Kalau udah keluar dari mulut, dimasukin lagi boleh nggak? Nggak boleh ya. Baik. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sekarang kita bahas perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Orang yang berbohong, batal nggak puasanya? Yang batal apanya? Apanya? Yang batal adalah pahalanya. Jadi pahalanya bisa berkurang atau bisa habis sama sekali ya. Ya. Karena ada ya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan kotor, ya perkataan dusta dan bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak memiliki hajat ketika dia meninggalkan makanan dan minumnya. Artinya yang dia dapat dari puasanya cuma apa? Cuma lapar dan haus ya. Dalam hadis yang lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga aja. Rugi nggak? Rugi ya. Udah capek-capek nahan lapar dari subuh sampai maghrib, ternyata nggak dapat pahala walaupun sedikit. Makanya ketika kita berpuasa, kita wajib menjauhkan yang namanya dusta, apalagi ghibah, fitnah, apa? Namimah, ngadu domba, mencela teman, ya, gendut, ya. Kemudian apalagi? Makanya kalau mau mencela itu yang bagus-bagus gitu ya. Dasar ente pinter banget sih gitu kan. Jadi hanya ucapkan yang baik-baik aja selama puasa, jangan keluar dari lisan kita yang buruk-buruk karena ini bisa mengurangi pahala puasa ya. Bahkan dikisahkan suatu ketika Rasulullah itu pernah di bulan Ramadan keluar. Tadinya Rasulullah mau ngasih tahu bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di tanggal sekian. Itu awalnya. Jadi Rasulullah keluar dari rumahnya, masuk ke Masjid Nabawi. Tadinya Rasulullah mau ngasih tahu tanggal pasti Lailatul Qadar. Tapi di masjid ada dua orang yang berantem dengan suara yang keras. Kemudian Rasulullah melihat kejadian tersebut. Gara-gara itu Rasulullah lupa tanggalnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan dusta, pertengkaran itu berpengaruh pada amalan soleh seseorang. Ya, makanya kata Rasulullah ketika itu, tadinya aku ingin memberikan, ya, tanggal pasti Lailatul Qadar, namun aku dilupakan oleh Allah dengan sebab kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwa amalan buruk itu bisa mengurangi amalan baik. Ya, nah, ini pelajaran yang luar biasa ya. Cuma gara-gara, bukan Rasulullah yang berantem, ada orang, sahabat yang berantem, bertengkar, ya. Lalu nggak jadi, ya Rasulullah lupa tanggalnya. Padahal kalau Rasulullah ngasih tahu enak banget ya. Jadi kita tiap tanggal itu itikaf sebaik mungkin. Namun di antara hikmah, kenapa tidak ada tanggal pasti malam Lailatul Qadar biar apa? Biar kita semangat ibadahnya di setiap malam dari malam 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi puasa itu jangan hanya meninggalkan yang membatalkan puasa, tapi tinggalkan juga yang membatalkan pahala puasa atau mengurangi ya. Karena bisa jadi berkurang saja atau habis pahalanya, tergantung kadar dari perbuatan buruknya. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini? Silakan. Tafadhol. Tadi kalau misalkan uzur termasuk membatal pahala puasa nggak? Bukan karena uzur itu kadang ada sebabnya. Oh ya. Suudzon, buruk sangka. Apakah termasuk membatalkan puasa? Iya, termasuk. Tapi gini, persangkaan selama masih belum lewat dari hati kita belum dihukumi apa-apa.
Tapi kalau udah keluar lisan, itu udah kena dosanya. Kan kadang-kadang namanya hati ya. Wah, nih kok orang gini banget sih. Selama masih dalam hati itu nggak apa-apa. Tapi buru-buru kita hilangkan. Ah, nggak boleh susun sama orang. Tapi kalau udah keluar, udah ngomong sama temennya, itu udah apa maksudnya? Udah fitnah namanya ya. Kalau benar namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Itu dia. Jadi suudzon itu termasuk. Makanya jadi orang tuh jangan ngurusin orang lain. Kan orang yang suudzon itu biasanya apa? Terlalu ngurusin orang lain. Fokus aja sama diri sendiri ya. Kuburan masing-masing kok, ya enggak? Kita nggak akan ditanya tentang amalan orang lain. Makanya hindarkan suudzon. Memang kadang-kadang kita harus belajar untuk husnuzon ya. Di antara jalan supaya kita enggak suudzon adalah sibukkan diri dengan banyak perkara bermanfaat. Karena biasanya orang yang suka suudzonan pengangguran biasanya. Ya enggak? Buktinya dia punya cukup waktu buat mikirin orang lain. Ya enggak? Kalau kita sibuk, enggak bakal ada waktu mikirin orang, ya enggak? Aneh sih ngerasa kayak gitu, ya. Kalau banyak program, banyak kegiatan, boro-boro mikirin orang gitu ya. Kadang-kadang mikirin diri sendiri lupa ya, lupa mandi misalnya, atau lupa makan gitu kan. Makanya sibukkan diri dengan kegiatan positif. Orang yang suudzon itu biasanya orang yang pengangguran, kurang kerjaan, ya seperti itu. Taib, ada lagi? Apa? Kau mau nanya lagi? Belum puas? Kalau untuk yang untuk yang muntahnya disengaja karena untuk menghilangkan sakit perut atau semacamnya itu gimana? Nggak boleh ya. Jadi muntahnya dengan sengaja dengan tujuan ngilangin sakit perut. Ini pernyataan dari mana ini? Kata siapa muntah dengan sengaja membuat perut lega? Bukan, maksudnya kayak misalkan sakit perut nih emang kayak mual gitu. Oh, ya itu berarti muntahnya karena mual, bukan karena sengaja. Jadi sengaja itu nih, ente masukin jari telunjuk ke apa nih namanya? Tenggorokan. Coba deh sekarang. Coba antum masukin tangan antum. Pasti muntah ya. Jadi kalau kita ubek-ubek nih apa namanya langit-langit tenggorokan pasti muntah ya. Itu yang nggak boleh. Jadi yang maksud sengaja itu adalah dengan tangan sendiri. Tapi kalau karena mabuk perjalanan, karena lagi sakit kemudian mual, itu tidak mengapa ya, nggak masalah. Nah, ada lagi? Ikhwan, Tulab ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut ya. Selanjutnya kita akan bahas perkara-perkara yang jika terjadi pada orang yang berpuasa, dia boleh melanjutkan puasanya. Yang pertama adalah orang yang bangun kesiangan atau sengaja dalam keadaan junub. Misalnya antum mimpi basah. Antum tahu mimpi basah kan? Bukan mimpi mandi di sungai ya. Mimpi sampai keluar mani gitu ya. Pas bangun udah jam 4. Wah, ntar aja lah mandinya, ini sahur dulu. Pas sahur, keburu azan subuh. Sah nggak puasanya? Sah. Karena Rasulullah pernah nyontohin. Jadi Rasulullah pernah setelah malamnya jima dengan istrinya, ketika masuk waktu sahur tetap sahur. Beliau baru mandi setelah azan subuh. Ini dalil menunjukkan bahwa bolehnya seseorang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, baik sengaja ataupun nggak sengaja. Misalnya ya bangun subuh deketin istrinya, lalu terjadi apa yang terjadi, kemudian dia sahur, kemudian keburu azan, nggak apa-apa, sah puasanya. Karena nggak ada syarat puasa harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka sah puasanya. Kemudian yang kedua adalah bersiwak ya. Jadi bersiwak atau sikat gigi boleh bagi orang yang berpuasa, tapi apa? Jangan terlalu bersemangat ya. Khawatir ada yang tertelan. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau udah lewat jam 12 ini makruh. Kalau udah lewat jam 12 ini makruh. Kenapa? Di antara alasannya adalah bau mulut orang berpuasa itu memang keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghilangkan baunya, ya untuk apa? Itu kan
Bau mulut orang berpuasa apa kata Rasulullah? Atyabu, lebih wangi di sisi Allah ya daripada minyak kasturi ya. Makanya kalau udah habis zuhur biarin aja baunya apa adanya. Itu adalah bau ketaatan ya. Jadi antum jangan ledekin teman antum, menurut antum bau apa sih? Antum bilang aja, ini bau ketaatan ya akhi. Ya. Tapi jangan juga hahaha kemana-mana. Ayo cium bau ketaatan ini, wahai saudaraku, hahaha gitu kan. Jangan ya. Cukup dinikmatin sendiri aja ya baunya. Ya. Taib. Kemudian ketika wudu, boleh nggak berkumur-kumur sama istinsar dan istinsar? Boleh, tapi lagi-lagi jangan terlalu bersemangat ya. Biasa aja, ya nggak perlu sampai dihirup ya. Kalau nggak sengaja masuk gimana? Kan nggak sengaja, maka tidak batal. Makanya pelan-pelan ya. Mungkin kalau di luar Ramadan nggak apa-apa, kenceng-kenceng ya malamnya nggak apa-apa. Tapi kalau pas lagi puasa siang harinya pelan-pelan aja, sebatas ada yang masuk ada yang keluar gitu aja ya. Nah, boleh nggak nih ketika antum puasa siang-siang kok panas banget, kemudian antum berendam ya, berendam atau basahin ini muka atau basahin baju ya biar segar, boleh nggak? Boleh, karena Rasulullah pernah melakukannya. Jadi di Arab Saudi itu kan panasnya sampai 50 derajat ya. Anda pernah merasakan 50 derajat di Saudi? Itu panasnya kayak kita ditampar ya. Jadi kan biasanya kalau dari hotel ke Masjidil Haram kan kita naik bis ya. Di bis kan ada AC-nya kan. Itu begitu kita buka pintu bis keluar kan, itu muka langsung kayak ditampar, bak gitu. Saking panasnya. Tapi hebatnya di Saudi, antum kepanasan, selagi nggak bergerak nggak akan keringetan. Karena di sana kelembabannya kurang. Bahkan di Saudi itu jemur baju basah di kamar mandi itu kering. Ya, saking apanya? Kelembabannya kurang. Kalau di Indonesia kan jemur baju di kamar mandi bakal kering nggak? Nggak bakalan ya. Kalau di sana tuh kering ya. Nah, Rasulullah pernah melakukan itu. Ya, ketika lagi panas-panasnya itu Rasulullah mandi ya. Membasahkan kepala. Itu boleh ya. Jadi mandi ketika berpuasa dengan tujuan mendingin litabrit ya, mendinginkan badan itu boleh ya, daripada batal ya. Nah, kemudian bercelak boleh nggak? Bercelak boleh nggak? Celak tuh ngapain sih? Nih ya, pakai kalau bahasa Betawi sifat mata ya. Boleh, karena apa? Karena mata ini bukan lubang kan? Antum tuh masukin celak bakal masuk ke tenggorokan nggak? Enggak ya. Maka bercelak hukumnya boleh ya. Mencium istri ketika puasa boleh nggak? Ada perincian ya. Ada perincian. Kalau suaminya termasuk orang yang gampang keluar, nggak boleh. Karena ada laki-laki yang baru nyentuh doang udah keluar. Lemah syahwat itu namanya. Ada ya. Tapi kalau misalnya dia bisa menahan dirinya untuk nggak lanjut, itu boleh ya. Itu boleh. Jadi tergantung keadaan. Cuma supaya aman lebih baik ditinggalkan ya. Nah. Iya. Ini beberapa hal yang dibolehkan ya. Nah, ibu-ibu yang masak di bulan Ramadan itu boleh mencicipi masakannya dengan syarat apa? Enggak ditelan ya. Jadi ibu-ibu nih yang masak itu diberikan keringanan buat nyobain masakannya, tapi nggak boleh ditelan. Jadi habis dicicipin dibuang lagi ya. Ya, tapi kalau khawatir takut ketelan ya sabar aja ya, nunggu maghrib baru dicobain. Ntar kalau kurang garam tinggal ditambahin ya. Nah, Taib, itu hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa ya. Nah, ngupil sama ngorek kuping
Batal nggak? Hah? Kan memasukkan sesuatu. Nggak batal ya? Tidak batal. Kecuali kalau upilnya ditelen, itu baru batal. Ya. Kan anak kecil kan kadang-kadang suka makan upil, anak kecil tuh, bayi-bayi itu. Taib. Ya, itu hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan. Hal-hal yang makruh ya. Kalau makruh berarti apa? Boleh tapi dibenci. Artinya apa? Sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah berbekam ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Bekam itu tahu kan bekam ngapain? Ngeluarin darah tuh, yang pakai kop dikeluarin darahnya, itu makruh hukumnya. Ketika berpuasa ini hukumnya makruh ya. Iya. Kemudian yang kedua, yang tadi memeluk dan mencium istri, itu hukumnya makruh. Artinya lebih baik dihindari ya, karena khawatir keterusan, lalu terjadi apa yang terjadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyambung puasa sampai isya, biar dibilang keren. Wah, ini mah puasa keren, kuat aneh sampai isya. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Yang kayak gitu justru mirip kayak perbuatan Yahudi ya. Orang Yahudi itu buka puasanya diakhirkan. Kalau Muslim disegerakan. Sekuat apapun kita, misalnya kuat sampai jam 12, sunnahnya adalah disegerakan. Jadi nggak boleh mengakhirkan waktu berbuka. Nah, baik. Pertanyaannya, berbuka puasa dengan apa? Dengan yang manis. Itu hadis riwayat Marjan itu, ya. Nggak ada hadisnya, ya. Iya, itu riwayat Marjan itu. Marjan apa? Teh botol sosro ya. Hadis riwayat teh botol sosro. Berbukalah dengan yang manis, gitu kan iklannya. Ini nggak ada dalilnya ya. Nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Berpuasa dengan yang paling afdal dengan rutop ya. Kurma basah. Kurma basah nggak ada. Tamer. Kurma kering. Kurma kering nggak punya air putih. Jadi nggak ada istilahnya berbuka dengan yang manis. Kurma nggak ada, makanan nggak ada, minuman nggak ada. Pakai apa bukanya? Hah? Pakai apa? Ya yang ada aja, ada daun dimakan gitu ya. Bolehkah suami istri berbuka dengan jima? Jadi ini belum makan apa-apa nih. Begitu maghrib, Allahu Akbar langsung. Terjadi apa yang terjadi? Boleh nggak? Boleh. Ya. Jawabannya boleh. Ya. Ini fikih ya, ilmu ya, ilmu. Kalau ilmu itu memang agak-agak vulgar, tapi nggak apa-apa, ini ilmu ya. Karena kan yang SMA paling berapa tahun lagi? 5 tahun lagi nikah ya. Kayak Afnan nih kan, paling 5 tahun lagi nih. Baik, ya. Kita lanjutkan. Ya. Tentang wanita ya, ketika di bulan Ramadan ya. Wanita di bulan Ramadan. Sebutkan keadaan di mana wanita tidak boleh berpuasa. Haid, nifas, apalagi melahirkan ya. Jadi orang yang melahirkan itu nggak boleh puasa ya. Adakah istilah nanggung bagi berbuka puasa? Misalnya wanita nih, maghrib jam 6 misalnya. Kemudian jam 5.50 dia haid. Boleh nggak? Nanggung, gitu kan? Nggak boleh ya. Jadi sekalipun dapatnya hanya 10 menit jelang maghrib, maka dia ya nggak boleh meneruskan puasanya, harus membatalkan puasanya ya. Haid dan nifas ya. Wanita yang haid dan nifas wajib ngapain? Wajib mandi. Betul, kalau suci. Tapi berkaitan dengan puasanya apa? Iya, puasanya batal. Lalu dia harus
Qadha. Boleh nggak dengan fidyah aja? Misalnya nih dia kan wanita tuh haid 7 hari ya rata-rata ya umumnya. Oh ya udahlah, ntar di bulan Syawal saya kasih fidyah aja, nggak usah puasa. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Wanita yang haid dan nifas wajib menggantinya pada selain bulan Ramadan. Misalnya kan wanita nifas itu berapa hari sih? Wanita nifas itu berapa hari? Berapa? Tar dulu, kita rinci. Paling cepatnya sekejap mata. Dalam kitab fikih, wanita nifas itu adalah sekejap mata. Maksudnya apa? Begitu brojol anaknya, pres, langsung suci. Jadi darah melahirkannya adalah darah nifasnya. Ada kasus kayak gitu. Ini membahagiakan suaminya ya, karena langsung suci ya. Antum gak ngerti ya? Tuh ya. Ada yang begitu melahirkan langsung suci, jadi nggak pakai nifas lagi. Darah wiladahnya, darah melahirkannya itu darah nifasnya. Ada yang kayak gitu. Tapi umumnya wanita berapa hari? 40 hari. Maksimalnya berapa hari? 60 hari. Artinya kalau hari ke-61 masih keluar darahnya, itu dihukumi darah penyakit. Dia tetap harus puasa. Ya. Nah, nifas dan haid itu wajib qadha. Nah, sekarang pertanyaan buat antum, sebutkan keadaan di mana kita hanya perlu fidyah. Ayo. Keadaan di mana kita hanya perlu fidyah, nggak perlu qadha. 1. Orang yang tua ya. Orang tua yang nggak mungkin dia bisa puasa lagi, maka dia cukup dengan fidyah. Jadi dia tiap tahun pasti bayar 30 fidyah ya. Fidyah itu berupa apa sih? Memberi makan ya. Jadi kalau misalnya nggak puasa 30 hari, berarti memberi makan 30 porsi. 30-nya ini gimana cara ngasihnya? Apakah harus 30 orang berbeda? Atau boleh orang yang sama selama 30 hari? Atau boleh orang yang berbeda satu hari langsung 30 orang? Boleh semuanya. Jadi fidyah 30 itu boleh 30 orang dikumpulkan dalam satu tempat langsung makan, atau tetangga kita orang miskin kita bilang sama dia, pokoknya kamu tiap makan siang saya bayarin, itu juga boleh. Ya, jadi boleh beda orangnya, boleh sama orangnya, itu fidyah. Apalagi yang hanya fidyah aja? Orang yang meninggal. Yang meninggal mah nggak wajib puasa. Kalau masih punya hutang, itu yang afdol diqadha oleh ahli warisnya. Itu yang afdol. Jadi misalnya antum punya saudara meninggal dan kita tahu karena dia kemarin sakit di bulan Ramadan, misalnya 10 hari, maka yang afdol adalah ahli warisnya yang mengqadha puasanya. Tapi kalau nggak ada yang bisa ahli warisnya, saudaranya nggak ada, ini nggak ada, baru pakai fidyah. Itu dia. Berarti apa lagi? Berorang tua nih. Orang yang sakit berkepanjangan, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Maka yang seperti ini dia cukup dengan fidyah. Taib. Sekarang sebutkan keadaan di mana yang harus qadha, harus fidyah juga. Hah? Ibu-ibu menyusui yang hanya gimana? Nah, ini ada perincian ya, dan ini ikhtilafnya sangat luar biasa di sini tentang ibu yang hamil dan ibu yang menyusui ya. Kenapa? Jadi gini, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kalau misalnya ibu menyusui, maka dia cukup fidyah saja. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa dia nggak perlu berpuasa? Karena menyusui itu berapa lama biasanya? 2 tahun kan? Kapan dia puasanya? Kapan dia qadha-nya? Ini beberapa pendapat ya.
Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tegas ya. Kalau madzhab Syafi'i ya, ibu hamil dan menyusui itu tetap wajib qada, tetap ya, tapi adapun fidyahnya dilihat. Yang jelas qadanya wajib. Paham nggak? Ini ulangi ya. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau wanita hamil dan menyusui cukup fidyah saja tanpa perlu qada. Ya. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i ada dua keadaan. Yang jelas sama-sama wajib qada. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i hamil dan menyusui sama-sama wajib qada. Bedanya kalau yang dikhawatirkan diri dan anaknya nggak perlu fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri tanpa mengkhawatirkan keadaan bayinya, maka apa? Wajib fidyah. Ya. Jadi kalau dia mengkhawatirkan diri dan anaknya nggak perlu fidyah. Kalau dia cuma mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia cukup qada nggak perlu fidyah. Dan ini pendapat yang saya ambil. Makanya utangnya banyak ya. Karena kalau kita ngikuti madzhab Syafi'i, utangnya terus menerus. Dan bagi orang yang punya hutang puasa, kemudian melewati Ramadan selanjutnya, dia pun terkena fidyah. Misal, antum nih punya hutang puasa 7 hari tahun kemarin. Kan besok udah mau Ramadan nih. Udah nggak keburu kan? Udah nggak boleh kan? Itu nanti di bulan Syawal, selain antum harus bayar qadanya 7 hari sebagai hukuman karena mengakhirkan puasa qada, maka antum punya kewajiban membayar fidyah. Ini masalah penting ya, karena kan suatu saat antum kan punya keluarga ya, punya istri gitu kan, akan menghadapi di mana istri antum nanti kan biasanya kalau perempuan itu ya kalau nggak hamil melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, gitu ya. Nah ini harus paham masalah seperti ini, ya karena kan nanti istri antum nanyanya ke antum kan, gimana bi gitu kan? Aku nih qada aja atau fidyah aja atau dua-duanya gitu kan? Nah antum harus punya ilmu yang yakin, karena kalau udah ada keterangan dari para ulama, gimana caranya? Istafti qalbak. Tanya ke hati kita, mana yang menenangkan hati kita. Kalau bagi aneh yang menenangkan hati adalah wajib qada ya. Soal qadanya kapan ya dihitung aja terus ya. Insya Allah ada keringanan ya. Nah, itu berkaitan dengan wanita ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau kita ada yang nanya. Ada orang kerjanya sebagai sopir. Kan berarti dia safar tiap hari ya. Bolehkah dia tidak puasa sepanjang Ramadan? Hah? Yang bilang gak boleh kenapa? Karena udah jadi kebiasaan dia ya. Yang namanya rukhsah sesekali ya enggak? Tapi kalau tiap hari safar itu bukan rukhsah lagi namanya, itu namanya kebiasaan ya. Maka yang seperti ini ya tetap wajib puasa. Pekerja bangunan boleh nggak selama Ramadan nggak puasa? Nggak boleh ya. Karena nggak ada rukhsah yang memberikan keringanan buat dirinya. Kecuali kalau pada pekerjaan yang kalau sekiranya dia nggak melakukan itu akan memberikan mudarat kepada banyak orang. Sehingga dia boleh nggak puasa, tapi dia tetap wajib qada. Misalnya dia ngapain? Apa yang kira-kira menjadi hajat hidup orang banyak? Yang kalau ditinggalkan orang lain akan bermasalah. Ada nggak pekerjaan yang kayak gitu? Apa? Hah? Bikin jalan? Nggak mesti kan, bikin jalan nggak mesti di bulan Ramadan, bisa di luar Ramadan. Iya, kalau ada pekerjaan yang semacam itu boleh ya. Jadi syarat bolehnya berbuka bagi pekerja yang pekerjaannya sangat keras itu kalau memang nggak bisa di bulan lain, dan kalau dia tidak bekerja itu akan memberikan mudarat pada orang lain. Tapi kayaknya sulit ya. Zaman sekarang tuh kayaknya menemukan pekerjaan seperti itu kayak hampir nggak ada. Makanya antum itu kalau bisa pilihlah pekerjaan yang tidak menyusahkan antum dalam beribadah ya. Jangan pilih pekerjaan yang malah membuat kita susah dalam beribadah ya. Nah, baik. Ya, selanjutnya kita bicara masalah berbuka puasa ya. Nah, kalau kita ketika sahur tadi membahas bahwasanya sahur itu sunnahnya adalah diakhirkan. Kalau berbuka sunnahnya
segerakan ya. Apa yang antum baca ketika berbuka? Hah? Baca apa? Baca bismillah. Terus apa sunnah dalam berdoa di buka puasa? Yang harus jadi perhatian bahwa sebetulnya yang zahabat zomau sekalipun itu ada masalah dalam periwayatannya. Jadi mau yang Allahumma lakasumtu maupun yang zahabat zomau itu tidak lepas dari kritikan. Ya, meskipun yang lebih mendekati adalah yang zahabat zomau wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Tapi kalaupun antum membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, habis itu baru lanjut zahabat zomau itu boleh juga ya. Karena keumuman ya dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan berdoa ketika berbuka puasa. Karena saat berbuka puasa adalah saat yang makbul ya, saat yang mustajab. Makanya antum tuh kalau buka puasa habis minum dulu ya, itu jangan langsung makan, tapi doa dulu ya. Berdoa dengan keinginan pribadi. Ya, misalnya antum mau minta apa? Istri antum belum waktunya ya. Misalnya minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya. Minta ilmu yang bermanfaat ya. Jadi doa dulu, jangan langsung makan. Nah, ketika antum berbuka, buka dulu atau baca doa dulu? Kenapa? Doanya aja apa? Telah hilang rasa haus. Berarti antum udah minum ya. Jadi minum dulu baru baca doa. Jangan baca doa dulu baru minum ya. Jadi minum dulu ya. Bentar, antum minum dulu. Ya, jadi kalau berbuka itu disunahkan untuk disegerakan, jangan diakhirkan. Nah, begitupun muadzin ya. Jadi muadzin itu sebelum azan minum dulu ya. Jangan azan dulu ya, tapi minum dulu sebentar, habis itu baru azan supaya mendapatkan sunnah menyegerakan berbuka. Dan makanan yang paling utama ketika berbuka adalah rutop. Antum tahu rutop nggak? Kurma basah itu yang masih warnanya kuning-kuning tuh. Pernah makan kurma basah? Rutop. Itu yang paling utama. Ya. Kalau nggak ada tamar. Tamar itu kurma biasa yang sering kita makan tuh, sukari segala macam tuh udah kurma tamar namanya. Ya, kalau nggak ada dengan air putih ya. Nah, kemudian berkaitan dengan buka puasa, ada amalan yang sangat utama yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Siapa saja yang memberi makan orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya. Makanya antum Ramadan besok coba dari uang jajan antum kumpulin. Kalau nggak salah kesantrian nanti bakal bikin program, mungkin dibantu sama Osma ya. Osmanya kemarin siapa deh? Yang angkatan 1 siapa? Hah? Nabil ya? Nabil angkatan 2? Kemudian angkatan 3? Haris ya. Itu nanti coba dikoordinasi. Alhamdulillah Kampung Bahasa Arab tuh setiap tahunnya itu bikin program buka puasa ya. Tahun lalu aja kita sampai berapa ribu ya, berapa ribu porsi gitu. Jadi kalau antum mau mendapatkan pahala ini silakan ya, nanti tolong osmanya dikoordinasi teman-temannya. Satu porsinya itu sekitar 15.000 ya. Antum sisihkan 15.000, itu antum dapat pahala orang yang berpuasa. Biasakan dari kecil ya. Jadi bersodako itu jangan nunggu kaya ya. Karena sodako itu butuh mental. Kalau nggak dilatih dari ketika antum kecil, nanti ketika antum besar tuh jadi sulit ya. Coba dari usia-usia sekolah antum nabung ya. Ya, kalau aneh dulu dididik sama kiai aneh,
pokoknya kalau bisa yang namanya zakat fitrah itu pakai uang pribadi. Makanya saya dari kecil itu karena disuruh sama kiai, uang tabungan itu saya tabung. Nanti ketika saya dari kelas 1 SMP kayak gitu, karena diajarin sama kiai saya. Ketika Ramadan kan nanti ada zakat fitrah ya. Itu saya nggak mau dibayarin sama orang tua. Saya bayar sendiri, beli sendiri, ya. Ataupun kayak gitu. Nanti bilang sama Abi Umi untuk zakat fitrahnya, ya aku keluarin sendiri aja. Itu lebih bagus karena yang paling afdol dalam ngeluarin zakat fitrah adalah di tempat di mana antum berhari raya ketika itu, ya. Antum nanti udah pulang ya. Kalau udah pulang berarti nanti coba beli beras sendiri, bilang ke orang tua, zakatnya dari uang jajan, jangan minta lagi. Itu melatih ya, melatih sedekah ya. Karena sedekah ini perlu dilatih. Kadang-kadang orang banyak yang ya dia baru mau sedekah kalau udah kaya ya. Nantilah kalau gaji saya udah 100 juta per bulan, saya insya Allah akan sedekah 10 juta per bulan. Ini kalau nggak dilatih semenjak gajinya 1 juta, nggak akan terjadi ya. Jadi coba ya, mumpung bulan Ramadan, antum sisihkan uang antum ya, buat sedekah ya. Dan sedekah paling utama di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Ditambah lagi kalau yang puasa adalah orang yang miskin. Antum dapat 2 pahala. Pahala memberi makan orang puasa sama pahala membantu orang miskin ya. Dan di desa kita ini Gunung Sari itu mayoritasnya masih di bawah garis kemiskinan. Makanya kenapa Kampung Bahasa Arab setiap tahunnya itu insya Allah akan buka terus ya. Jadi tafadhol nanti osmanya silakan dikoordinasikan yang bani ataupun yang banat. Nanti kasih tahu aja. Kita alhamdulillah setiap tahun tuh ribuan porsi selalu kita salurkan. Karena setiap harinya itu sekitar 150 sampai 250 porsi. Berarti sebulannya itu sekitar 6.000 sampai 10.000 porsi ya satu bulan itu. Tafadhol kalau nanti antum mau ya. Jadi coba ya memberi makan orang miskin ya. Ini pahalanya besar ya. Kita mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut ya. Itu diantara amalan yang sangat dianjurkan ya. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ya. Ada apa tuh di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ya. Yaitu malam yang khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Misal, antum beribadah pada malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti antum melakukan ibadah tersebut selama 1000 bulan. Contoh, antum misalnya di malam ke-27 misal ya. Di malam itu antum sholat tarawih sama imam 23 rakaat. Maka pahalanya seperti antum sholat tarawih 23 rakaat selama 83 tahun berturut-turut tanpa ada jeda sedikit pun. Besar nggak pahalanya? Besar banget. Siapa di antara antum yang bisa qiyamul lail setiap malam sampai 83 tahun? Bahkan bisa jadi antum baru umur 60 udah meninggal kan? Tapi pahalanya sampai berapa? 83 tahun. Bahkan ada sebagian kecil ulama yang mengatakan kalau misalnya antum sedekah pada malam itu misalnya 10.000, itu kayak antum sedekah 10.000 sepanjang malam selama 83 tahun. Itu aneh hitung, kalau 10.000 dapatnya 340 jutaan. Siapa di antara antum yang sekali nyumbang bisa nyumbang 300 juta? Susah kan? Ini cuma 10.000 pahalanya 300 juta. Makanya di malam-malam i'tikaf, malam 21 sampai malam 30, siapin uang ketika i'tikaf. Tiap malam antum sedekah 100.000. Karena kalau 10.000 setara 300 juta, 100.000 itu setara berapa? 3M. Siapa di antara antum yang sanggup sedekah 3 miliar? Kapan lagi 100.000 pahalanya 3 miliar? Ya. Jadi coba tuh di malam-malam Lailatul Qadar bawa uang semampu antum 10.000 kayak 50.000, 100.000 tiap malam sedekah. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, insya Allah pahalanya ya setara dengan sedekah selama 83 tahun. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan pahala ini berkaitan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu ya berarti berkaitan dengan sholat, baca Quran, zikir. Ya.
Tapi ala kulli hal kita kerjakan semua ibadah yang bisa kita lakukan pada malam tersebut. Ya sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya, sodakohnya, semuanya kita lakukan. Karena kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tanwi', ya, memacam-macamkan amalan kita supaya ada yang diterima dari sekian amalan. Dan pahala puasa itu tanpa batas. Kalau pahala baca Quran berapa maksimal? Pahala baca Quran berapa? Berapa pahala baca Quran? 1 huruf? 1 apa 10? 10. Berapa pahala sedekah? 1000. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Berapa jadinya? 700. Itu pahala sedekah. Pahala puasa berapa maksimalnya? Berapa kali lipat? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwasanya pahala puasa tidak ada batasannya. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya. Artinya pahala puasa tidak ada batasnya. Kalau pahala sedekah maksimal 700 kali lipat. Pahala baca Quran 1 huruf 10. Pahala kebaikan 10. Tapi kalau pahala puasa berapa? Tidak terbatas. Pertanyaannya, kenapa puasa pahalanya tidak terbatas? Kenapa? Di Quran sebutkan amalan dalam Al-Quran yang oleh Allah dikatakan pahalanya bi ghairi hisab. Ayo, mana yang hafiz di sini? Sabar. Ayatnya apa? Mumtaz. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Artinya apa? Enggak ada batasnya. Dan puasa min babis sabr, ya. Puasa itu termasuk bab sabar, iya enggak? Gimana enggak sabar? Puasa itu ngapain sih? Menahan diri dari yang halal atau yang haram? Yang halal kan? Makan minum halal apa haram? Halal kan? Tapi kita bisa menahan diri kita. Jadi puasa itu kayak latihan, ya. Allah tuh seperti ingin mengingatkan kepada kita, tuh ente disuruh puasa, ninggalin yang halal mau, maka mudah bagi kalian ninggalin yang haram. Jadi orang yang puasa itu diperintahkan untuk ninggalin yang halal aja mau kan? Makan, minum, jima, hukum asalnya apa? Halal. Tapi karena Ramadan, karena puasa kita tinggalkan, maka lebih mudah lagi bagi kita meninggalkan yang haram-haram. Makanya banyak ulama mengatakan Ramadan itu kayak madrasah, kayak sekolah, ya. Bagaimana kita ingin menjadi lulusan Ramadan tergantung apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya malaikat, ya, pernah suatu ketika Rasulullah itu ketika naik mimbar, beliau tiba-tiba ngomong amin, amin, amin. Kan sahabat bingung, ini Rasulullah kok tiba-tiba ngomong amin gitu kan? Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasul, kami mendengar engkau mengucapkan amin, ada apa? Kata Rasulullah, di antara salah satunya adalah, aku mendengar malaikat Jibril mengatakan betapa rugi orang yang berpuasa, ya, yang mendapati Ramadan, lalu dia melewati bulan Ramadan tanpa diampuni dosa-dosanya, ya. Ini rugi banget, ya. Di depan kita akan datang bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Maka sangat rugi kalau kita mendapati bulan ini sementara dosa kita tidak diampuni. Wal'iyadzubillah, ya. Padahal ini adalah bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan di mana ampunan dan rahmat Allah dibuka seluas-luasnya. Bahkan syaitan dibelenggu. Justru jadi pertanyaan buat kita. Kalau syaitan udah dibelenggu, kitanya masih malas-malesan, kitanya masih ogah-ogahan baca Quran, jangan-jangan selama ini
Bukan setan yang godain kita, tapi emang dasar kitanya yang kayak setan ya. Bahkan kita nggak butuh setan, ya nggak? Buktinya setannya udah dibelenggu, kitanya masih ya maksiat, masih malas-malasan. Ya, makanya para ulama itu menjelaskan kenapa di bulan Ramadan kan setan dibelenggu tuh ya. Kan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ya. Setan dibelenggu. Tapi kok kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang mencuri? Bahkan kalau di kampung sini Ramadan makin ini, makin menyeramkan kalau pencurian, makin banyak ya. Ini pengalaman soalnya. Kalau Ramadan biasanya tuh kejadian kehilangan motor segala macam paling banyak tuh. Ya. Kenapa? Kenapa? Kan katanya setan udah dibelenggu. Kenapa masih ada maksiat? Ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, yang dibelenggu tangannya, mulutnya masih bisa godain manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibelenggu biang-biangnya. Biang-biang syaitan. Sementara yang kecil-kecilnya masih bisa godain. Ya, ada satu lagi yang ketiga, Afwan. Yang ketiga adalah berarti ketika dia melakukan maksiat bukan karena syaitan, tapi karena nafsu dari dirinya sendiri, ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya jiwa manusia itu ada yang sudah dikuasai oleh keburukan. Saking dikuasainya, bahkan dikatakan awalnya dia diajari syaitan, tapi setelah itu dia yang mengajari syaitan. Ada nggak manusia yang lebih buruk dari syaitan? Ada, ya. Ada manusia yang buruk dari syaitan, ya. Makanya kalau kita bicara malaikat, malaikat adalah makhluk yang selalu taat. Kalau kita bicara iblis, iblis adalah makhluk yang selalu maksiat. Manusia gimana? Tengah-tengah. Ya. Manusia ini bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih buruk daripada iblis, ya. Karena dia punya nafsu dalam dirinya. Nah, makanya ya kedatangan Ramadan ini harus kita manfaatkan. Dari sekarang sudah harus punya target, dan kalau bisa target antum selalu naik gitu ya. Kalau tahun lalu misalnya khatam 1 kali, ya ini bulan Al-Quran, dan insya Allah kita udah bicara sama Ustadz Muslim ya, Kadip Al-Quran yang baru, antum ditargetkan sebelum pulang itu 15 juz tilawahnya. Jadi nanti ada waktu ba'da zuhur sama ba'da tarawih, waktu dimana antum harus tilawah ya, minimal 1 hari 1 juz. Karena ini bulan Al-Quran, rugi kalau antum melewati bulan Al-Quran tanpa hatam sekalipun. Bahkan kalau bisa 3 kali ya, 10 hari hatam. Ya. Jadi buat target dari sekarang, mau hatam berapa kali ya. Ini bulan Al-Quran, maka kita manfaatkan. Terutama 10 malam terakhir, manfaatkan untuk iktikaf ya. Jangan ya seperti kebanyakan orang ya. Harusnya kalau kita mengaku cinta dengan bulan Ramadan, makin sedikit hari tersisa, kita makin semangat. Kan faktanya kalau di Indonesia kebalikan ya. Di awal Ramadan masjid penuh ya. Di akhir Ramadan sepi, pada kemana? Pada belanja ya. Pada pulang kampung. Saya nggak mencela pulang kampung ya. Tapi cobalah waktu yang terbaik ini jangan disia-siakan begitu saja. Kalau saya dari dulu prinsipnya pulang kampung tuh nggak mau di 10 malam terakhir ya. Nanti di hari lebarannya atau setelahnya. Seperti itu. Jadi masa iya Allah kasih kita waktu 365 hari, 10 hari aja kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita itikaf di masjid terdekat ya. Ya. Tapi saya rasa kalau santri MKL mah udah otomatis ya. Sebelum malam terakhir udah pasti masuk masjid, ya enggak? Meninggalkan semua game-game yang ada ya kan. Di rumah nggak betah. Was-was hatinya. Wah, nggak pantas nih santri kayak saya itu di rumah aja. Was-was dia. Dia pasti hatinya tuh tergerak untuk ke masjid, ya nggak? Alhamdulillah. Benar kan ya? Jadi nanti 10 malam terakhir itikaf semuanya ya. Di masjid masing-masing. Ini adalah amalannya penuntut ilmu. Ya kalau penuntut ilmu 10 malam terakhir nggak itikaf, mau kemana ya? Sayang ya. Manfaatkan. Bahkan kalau bisa itikafnya di Masjidil Haram, kenapa enggak ya? Kan indah tuh ya. Antum
kalau pernah ngerasain umroh di bulan Ramadan, khusus malam terakhir, pasti bakal ketagihan. Karena apa? Isinya semuanya ibadah. Ya. Habis maghrib, antum kan buka ya. Nggak lama setelah buka ngapain? Sholat isya. Habis sholat isya, tarawih 20 rakaat sampai jam 11. Itu di Masjidil Haram. Habis itu jam 1 qiyamul lail. 11 rakaat dengan rakaat yang lebih panjang daripada 20 rakaat tadi. Jadi ayat-ayat itu dibaca lebih panjang. Selesai jam 3. Setelah jam 3 sahur. Habis sahur sholat subuh. Jadi malamnya itu nggak bisa tidur. Orang Arab itu kalau datang bulan Ramadan di Bali, malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Nanti habis syuruk jam 6 baru tuh tidur semua sampai zuhur. Ya dibalik. Karena waktu malamnya lebih utama daripada waktu siangnya. Jadi waktu siangnya diniatkan untuk menguatkan ibadah. Tidurnya diniatkan untuk menguatkan ibadah. Dan ini boleh ya. Kan ada orang yang membawa, bukan hadis ya. Apa katanya? Naumus shaimi ibadah ya. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini ya, la aslalahu ya, nggak ada asal usulnya. Hadis maudhu ya. Tapi ada benarnya. Kalau ya daripada gibah ngomongin orang, ya mendingan tidur. Tapi jangan tidur terus menerus ya. Apalagi kalau tidurnya diniatkan untuk menguatkan ibadah di malam harinya, ini ibadah betul. Nah yang terjadi di Masjidil Haram kayak gitu. Pokoknya kalau dari jam 6 pagi sampai zuhur itu nggak ada suara apapun. Paling suara ngorok tuang gitu ya. Karena pada tidur semuanya. Nanti dari zuhur sampai subuh lagi tilawah, ya, zikir, qiyamul lail, indah banget. Makanya kalau antum ya nanti sudah besar punya rezeki, niatkan kalau bisa sebelum malam terakhir dihabiskan di Masjidil Haram. Ditambah lagi kan sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa? 10.000 dikit amat. Ayo naik lagi. Berapa? 100.000 ya. Satu sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa? 100.000. Misalnya antum sholat zuhur di sana 4 rakaat. Dengan sholat zuhur di sini 4 rakaat, itu pahalanya kayak antum sholat di Masjid Jabal Sari sebanyak 100.000 kali. Berarti berapa kali zuhur itu? Berapa kali zuhur? Berapa tahun itu? 100.000 bagi 365 berapa? Kita ngitung pahala ya. Mbak, 100.000 Tadul ini pakai kalkulatornya. Dibagi 365 273 tahun. Jadi antum sekali sholat zuhur di sana itu kayak sholat zuhur di sini selama 273 tahun. Gede nggak? Gede. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu dikasih apa? Umur yang panjang-panjang. Makanya ibadahnya banyak, kenapa? Karena umurnya panjang. Kalau umatnya Nabi Muhammad dikasih umur yang pendek, tapi apa? Banyak ibadah dalam Islam yang ringan dilakukan tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya itu tadi, ya, salat di Masjidil Haram. Dan di antara amalan yang juga dianjurkan di bulan Ramadan adalah umroh ya. Karena kata Rasulullah, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan au hajjan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan itu setara dengan haji atau bahkan haji bersamaku. Itu kata Rasulullah. Jadi umrah di bulan Ramadan pahalanya kayak pahala haji. Padahal pahala haji apa? Apa pahala haji? Hah? Surga udah tentu ya. Orang yang hajinya mabrur, pahalanya adalah dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya apa? Dosa-dosanya semuanya terhapus. Nah itu dia. Itu umroh di bulan Ramadan. Ya demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yuk, ada pertanyaan? Baik ya, saya ringkas materinya. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas beberapa perkara tentang Ramadan, mulai dari bagaimana kita mengetahui awal bulan Ramadan, yaitu dengan melakukan ru'yah ya. Kalau pada 29 Syaban nanti sore ini akan kelihatan, berarti kita akan puasa besok. Kalau enggak berarti hari Jumat. Kemudian tentang niat puasa, ini harus dilakukan setiap malamnya. Dan niat itu enggak harus diucapkan. Niat itu cukup keinginan dalam hati. Bahkan dengan kita bangun sahur, itu udah dianggap niat puasa.
Kemudian tentang masalah sahur, bahwa sahur ini sunnahnya adalah diakhirkan dekat-dekat waktu subuh, tapi jangan juga disengaja mepet ya. Kalau bisa kasih waktu. Nah, kemudian puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib. Selama puasa ada banyak yang harus ditinggalkan, diantaranya makan, minum, kemudian jima, dan yang membatalkan puasa diantaranya misalnya apa tadi? Muntah dengan sengaja, kemudian pingsan sepanjang siang. Itu perkara yang membatalkan puasa. Kemudian berkaitan dengan hal yang harus ditinggalkan, ya seperti misalnya berdusta, ghibah, fitnah, namimah, semua perbuatan yang atau ucapan yang buruk itu bisa mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa. Kemudian untuk berbukanya, yang afdol adalah disegerakan. Kemudian yang afdol dengan kurma basah. Kalau nggak ada, kurma kering. Kalau nggak ada, air putih. Ya. Kemudian berkaitan dengan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka kita wajib, ya, bagi penuntut ilmu itu bukan sunnah lagi, wajib ya. Kalau penuntut ilmu nggak itikaf mau ngapain? Mau kemana? Mau main game aja di rumah? Enggak ya. Saya yakin kalau Santi MKL insya Allah udah punya kesadaran yang tinggi ya. Jadi 10 hari terakhir tuh kalau cari gampang, nggak usah ke rumahnya, cari di masjid dekat rumahnya, ya nggak? Insya Allah. Karena ini adalah disepakati oleh ulama sebagai 10 malam terbaik ya dari malam-malam Ramadan. Taib, kalau misalnya Ustaz, saya nggak sanggup kalau 10 malam terakhir, ya udah minimal apa? Malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ustaz, saya nggak sanggup kalau tiap malam ganjil, ya udah minimal 3 malam ganjil terakhir. 25, 27, 29. Nggak sanggup juga, minimal berapa? Minimal malam 27. Karena berdasarkan keterangan para ulama, waktu yang paling mungkin dari Lailatul Qadar adalah malam ke-27 ya. Nah, ini sekurang-kurangnya. Tapi insya Allah kalau untuk antum thalibul ilmi ya, harus dari malam paling pertama. Saat bolehkah itikaf pulang-pulang ke rumah? Boleh ya. Karena itikaf itu memang yang paling sempurna adalah masuk tanggal 21, keluar-keluar tanggal Idul Fitri ya. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, nggak bisa, gimana? Ya, ya nggak apa-apa. Misalnya kita niatkan tiap kali ke masjid, habis sholat kita 2 jam baru pulang, 2 jam baru pulang. Itu juga nggak masalah. Intinya sesuai dengan kaidah fikih, mala yudraku kulluh, la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Artinya kalau kita bisanya malam ganjil, silakan. Kita bisanya malam 27, silakan. Tapi tentu yang paling afdol adalah kita manfaatkan semuanya. Nah ya, itu adalah ringkasan materi kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Akhwat, ada yang mau nanya nggak? Baik ya, kalau ada pertanyaan mungkin cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.